Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ta'alat dzatuhu wa 'alat qudratuhu wa wasi'at rahmatuhu. Walladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kawula hormati murabbi ruhina, panutane kita Pak Kiai Ali Usman rahimahullah. Ingkang kawula hormati Gus Fatoni, ingkang kita cadung-cadung napa ngilmunipun. Ingkang kawula hormati Ketua Panitia nih, Mas sinten Lana. Mas Lana nggih. Mas Lana beserta jajaranipun. Ingkang kawula hormati rencang-rencang anak-anak muda nggih. Kinten-kinten nggih masih muda kan nggih. Insyaallah nih. Walaupun sampun nikah nggih insyaallah tasih muda. Lah niki sing moto niki tasih muda niki. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi paling agungin nikmat berupa nikmat iman wal Islam. Keranten nopo nek mboten enten agungin nikmat niku nggih kita mboten saged kepanggih ten menika majelis. Kok misale wonten diparingi nikmat sehat tapi mboten wonten nikmat iman ugi Islam nggih kita mboten saged kempal ten menika majelis. Sholawat ugi salam kita haturaken kepangkuan beliau Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak pernah melupakan umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui umatnya di yaumil kiamah nanti dan mendapatkan syafaat beliau. Kinten-kinten 2 minggu yang lalu nggih, panitia niku dolan istilahnya Mas Lana, Mas Raka, terus Kang Tono niku nek ten daleme kula nggih dolan niku, soalnya nggih ngobrole ngalor ngidul. Kang Tono nggih sering ngobrol apa Kang? Jodoh niku kan ngalor ngidul kan nggih. Niku nyuwun nggih napa maringi napa nggih maudha hasanah niku keduren kangge kula. Istilahnya nggih wawasan tentang Isra Mi'raj. Terus kula ngasih masukan. Nek menawi didamel kados diskusi pripun? Nek menawi didamel kados diskusi. Soale niki pesertane cah nem-nem kan ngoten. Cah nem-nem niku biasane senenge 2 hal. Seneng ngaji niku 2 hal. Ingkang kaping setunggal niku nek kiyaine utawa sing nyampeke maudha hasanah niku lucu. Lah niki masalah kula iki mboten lucu. Saya itu kula mboten saged ngelucu. Niku sing kaping setunggal, makane pas zamane sinten nggih? Kul huwa elek niku sinten? Pak Yai Anwar Zahid niku kan wah jadi idolane. Jadi idolane anak-anak muda ngoten lho. Lah kula kados
dados kados Anwar Zaid mboten saged. Mboten saged. Sing kaping kalih niku biasane babakan nikah, ngaji babakan nikah. Lah nggih Mas Lana kali Mas Raka niku dolan niku lho kok tangklete Kang. Kitab babakan nikah sing kangge ngaos Ramadan kinten-kinten napa? Kula ndak bingung. Kula niku nggih dereng nikah, makane ditangkleti ngoten nggih bingung. Terus ngeten, Qurratul Uyun nggih pun katam ping kalih kok Kang. Waduh niku Qurratul Uyun pun kalih ping kalih ngoten. Fathul Izar wis wolak-walik Kang. Waduh lha bingung kula. Fathul Izar wis wolak-walik. Terus kula ngeten, nggih ampun terfokus ten babakan nikah to. Niku to mboten jenengan mboten belajar teori to niku pun saged. Pun saged sambil praktek niku saged. Qabil tu nikah wa tasbijaha bimahrin matkurin halan wis niku saged. Badhe niku lah wis laduni mbot saking pundi pun saged. Terus napa mboten? Terus kula sanjang ngeten. Nggih ngaos lah kitab-kitab menapa nggih sing seradi nyangkut kehidupan sosial paling mboten ngono. Terus kula ngasih kitab Imam Ghazali Al-Kashfu wa Tabyinu fi Ghururil Khalqi Ajmain. Niku kitab hebat banget lah nggih. Kanggene napa nggih? Zaman semanten niku hebat banget niku kitab. Terus nek mboten ngoten kok terpaksa napa babakan nikah nggih. Sing babakan nikah niku dekek ten wekdal sing kinten-kinten tiyange niku kedhik. Berarti bakdo subuh niku kinten-kinten kan kedhik. Biar orang-orang niku mau berangkat ngaji itu bakdo subuh kitabnya kitab nikah ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih. Sing dereng nikah nggih mumet. Badhe niku nggih mumet kan pun imsak to nggih, badhe subuh pun imsak badhe niku nggih mumet. Sing pun nikah nggih tambah mumet malah. Kudu nggih buka. Nggih napa nggih? Kinten-kinten sing jumbul-jumbul nggih mudeng napa mboten ngoten. Mudeng lah nggih insyaallah. Lah nggih kula terus kinten-kinten kula niku kedah ngasih wawasan napa ngoten nggih. Wawasan napa gitu. Kula kemotan nggih wekdal ten Al Azhar ten Mesir niku kula merasakan atmosfer ingkang sami kados tiang-tiang Indonesia olehe mahabbah kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados ning Maulid nggih semarak. Isra Mi'raj nggih semarake pol. Dados kula ten mriku nggih sami kados ten Indonesia ngoten sami. Soale nggih tradisine mboten benten jauh ngoten kados ten misale ten Saudi Arabia. Niku karena madhabe nggih madhabe Wahabi nggih. Mauludan nggih mboten wonten, Isra Mi'raj mboten wonten, tahlilan nggih mboten wonten. Ten Mesir niku bebas. Ten mriku enten makbarohe Sayyidina Husain radhiyallahu an. Konon katanya yang ada di situ itu adalah mustaqone Sayyidina Husain. Mustaqone Sayyidina Husain. Dan orang-orang Mesir niku kan pernah dados Syiah. Al Azhar niku sing ngendirike niku Syiah. Al Azhar sing ngendirike niku Syiah. Tapi bakdone zaman apa? Salahuddin Al Ayyubi niku terus dados Sunni, alhamdulillah. Tapi sisa-sisa Syiah niku kok nggih mboten ala-ala semanten ngoten. Syiah niku oleh mahabbah maling Ahlul Bait niku gedene ngungkuli ahlu sunnah kadang ngungkuli ahlu sunnah. Cuman nggih kadang karena
ngungkuli ahli sunnah niku mahabahe kalih Sayyidina Ali bin Abi Thalibin luwih gedhe luwih gedhe karo mahabahe kalih Kanjeng Nabi. Nah, niku enten golongan-golongan Syiah sing mboten nggih mboten kita hormati untuk seperti itu. Tapi nggih wonten golongan Syiah sing mahabahe kalih Kanjeng Nabi nggih ngluwihi mahabahe kalih sahabate. Dados asma sirten mriku nggih sami kados ten mriki. Nah, kinten-kinten nek Isra Mi'raj ten mriku niku carane ngoten. Carane memperingati niku pripun? Carane memperingati niku mboten tok niku mboten saja, tidak saja hanya soal membaca maulid, membaca sirah nabawiyah. Tapi nggih juga ngasih wawasan Isra Mi'raj kenabian sirah nabawi diaplikasikan. Bagaimana cara mengaplikasikan sirah niki ten kehidupan sak menika. Makane ten mriki kula ajeng ngasih 3 wawasan tentang Isra Mi'raj. Ingkang kaping pertama niku nggih kula letakkan sebagai mukadimah kanggene mlebet ing pembahasan Isra Mi'raj. Terutami ten surat Al-Isra ayat 1 niku. Sing kaping kalih mangke kita cubi nafsiri surat Al-Isra ayat 1 sing pun kula waos dewa subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir itu. Sing kaping 3 niku permenungan Isra Mi'raj. Niki nggih tema sing kula ajuke ten panitiane. Kinten-kinten kok kita niku ngaos Isra Mi'raj terus nerangke nyeritake napa criyose Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sarasan niku kita mboten saged napa mboten gadahi kepekaan untuk mengaplikasikan itu atau mengkontekstualkan kisah Isra Mi'raj itu di zaman sekarang. Makanya permenungan ini kula bagi menjadi 2. Nggih menika sing setunggal napa ingkang kula namai dengan dimensi individual, sing kaping kalih dengan dimensi sosial. Dados Isra Mi'raj niku gadahi 2 dimensi niku. Dimensi individual kangge Kanjeng Nabi sarasan lan dimensi sosial kangge umate Kanjeng Nabi. Utawa nek mboten dimensi individual niku dimensi ruhiyah. Dimensi ruhiyah. Nek mboten dimensi sosial nggih dimensi intelektual. Soalnya Isra Mi'raj niku selain daripada ia adalah perjalanan ruhiyah Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha sampai bertemu Allah, itu juga memuat dimensi intelektual, yaitu ketika Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi yang lain dan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Kita mulai saking mukadimah, mugi-mugi niki saged 30 menit. Jadi wau panitiane request 30 menit ngoten ya, bingung kula. 30 menit. Nggih mugi-mugi saged lah nggih. Mukadimah ingkang pertama niku pentinge mukadimah niki tentang ilmu filsafat kalih agama. Ilmu filsafat kalih agama. Kenapa niki penting? Nah,
Wonten ulama-ulama sing liberal. Niki bahasa kula nggih liberal. Tapi bahasane Syekh Syahid As-Said Ramadan Al-Buti niku ulama Suriah sing ngarang kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Niku tiang-tiang kados kula sebutke salah setunggale Muhammad Husain Haikal. Muhammad Husain Haikal niku ingkang ngarang kitab Asmine Hayatu Muhammad. Utawi Abbas Akot. Abbas Akot niku ulama Mesir ingkang ngarang kitab Asmine Abqariyatu Muhammad. Dados ulama-ulama sing radi liberal niki menggambarkan niki napa niki? Menggambarkan Nabi Muhammad niku seolah-olah di luar dimensi nubuwah. Di luar dimensi nubuwah. Napa niku dimensi nubuwah? Nggih kinten-kinten sisi-sisi kenabian Nabi. Sisi-sisi kenabian Nabi. Kenapa kok sisi-sisi kenabian Nabi ini perlu dan harus ditonjolkan ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad? Ini perlu dan penting. Soalnya kenapa? Nalikone awake dhewe niku memisahkan Nabi Muhammad saking sifat kenabiane, maka bisa dipastikan bahwa kita akan menolak mukjizat yang ada di tangan Nabi. Muhammad Husain Haikal terus Mahmud Abbas Akot ingkang kula sebutke dewau niku kinten-kinten nafsiri syahsiyahe Kanjeng Nabi. Napa iki? Karakteristike Kanjeng Nabi niku terlalu manusiawi. Artinya terlalu manusiawi nggih Kanjeng Nabi mboten gadah pertolongan hakiki saking Gusti Allah, pertolongan absolut saking Gusti Allah. Misale perang Badar. Misale kok ten perang Badar niku kan kita sebagai ahlu sunnah meyakini ada tangan-tangan gaib yang membantu perang Badar ini. Gimana pembuatan? Kita yakin seperti itu. Tetapi oleh orang-orang yang liberalis tadi terus menafsiri enggak. Perang Badar bisa dimenangkan oleh Islam ya karena punya strategi yang baik dan bagus. Punya strategi yang jitu untuk memenangkan perang itu. Strategi atau kecerdasan Nabi dalam mengatur tentara niku diarani satu-satunya perkara yang menjadikan Nabi menang di perang Badar. Padahal mboten. Ten mriko enten malaikat sing diturunke kalih Gusti Allah bantu tentarane Nabi. Bantu tentarane Nabi. Mboten enten pertolongane Gusti Allah ngaten. Jelas. Perang niku mboten saged dimenangke. Lah niki kaitane kalih Isra Mi'raj. Kinten-kinten napa? Nek awake dhewe niku ngikuti ulama-ulama ribras niku nggih bakale nolak napa sing jenenge Isra Mi'raj. Kenapa nolak? Karena itu di luar akal. Di luar akal. Boten wonten setunggale akale menungso sing saged menjangkau
keajaiban atau kemukjizatan Isra Mi'raj. Mboten wonten satupun. Bagaimana di masa Nabi Muhammad ketika belum ada jet yang paling cepat. Sekarang jet kan kecepatannya itu seperti kecepatan suara. Sut, gitu. Belum ada alat-alat seperti itu, tapi Nabi saged melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Dalam waktu sebagian semalam, bukan hanya semalam, sebagian semalam. Hanya sebagian saja. Sementara pada waktu itu lumrahnya orang yang berjalan orang yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan unta niku 40 hari. 40 hari. Lah niki kok Kanjeng Nabi ngaku-ngaku bakdo saking Masjidil Aqsa. Geger kaum Quraisy niku geger. Kafir Quraisy geger. Wah Nabi wedan iki. Muhammad wis edan ini. Ngaku-ngaku wis tekan Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa niku aduh banget kalau nggak Masjidil Haram, diarani Aqsa niku pucuk ujung ngono lho. Pucuk ujung waduh kono. Lah Nabi terus ngaku, aku ndek bengi bar kok Masjidil Aqsa. Sampai ngene niki enten sing jenenge Ummi Hani bin Abi Thalib niku saudarane Abi Thalib. Niku saudarane Ali bin Abi Thalib. Niku ngendikan kali Kanjeng Nabi. Jangan kau kabarkan bahwa kau telah Isra. Jangan kau kabarkan bahwa kau telah Isra. Kenapa kok sampai Ummi Hani ini berkata seperti itu? Ngendikan seperti itu karena tahu bahwasanya ketika Nabi mengabarkan peristiwa Isra itu akan banyak orang yang tidak percaya, dan itu terbukti salah segerombolan sahabat yang imannya tipis ketika mendengar bahwa Nabi itu Isra keluar dari Islam, murtad. Orang-orang kafir Quraisy terus bangga. Nabimu iki lho, wis edan. Piye carane kok iso dalam semalang iso tekan Masjidil Aqsa? Padahal nek lumrahe niku 40 hari. Orang yang pertama kali membenarkan secara terang-terangan itu sahabat Abu Bakar. Dikabari sahabat Abu Bakar karo wong kafir Quraisy. Kae nabimu bar Isra, ngono. Bar teko Masjidil Aqsa. Kowe percaya enggak? Deroni ngono. Jawabannya Abu Bakar, aku akan percaya bahkan jika dia mengatakan lebih dari itu. Aku akan percaya bahkan ketika Nabi Muhammad mengatakan lebih dari itu. Misalnya Nabi Muhammad berputar bumi 7 kali. Iku Abu Bakar percaya lebih dari itu. Jangankan kau sampai Masjidil Aqsa mengitari bumi 7 kali aja Abu Bakar percaya. Dan oleh sebab itu dia dijuluki As-Siddiq. Itu Abu Bakar. Kaum Quraisy, kafir Quraisy datang kepada Nabi. Kamu mengaku bahwa kamu telah sampai ke Masjidil Aqsa. Apakah benar? Kalau memang kamu pernah ke sana, sebutkan berapa tiangnya Masjidil Aqsa. Nabi pertama bingung. Wong tujuane ning kono iki, tujuane ning Masjidil Aqsa iki ora ngitung jaga. Ditangkoni cagake, bingung to Kanjeng Nabi. Pertolongan Allah datang. Ditunjukkanlah gambar
yang hanya bisa dilihat oleh Nabi. Gambarnya Masjidil Aqsa, sehingga Nabi Muhammad bisa menjawab, tiangnya Masjidil Aqsa segini. Dan di sana ada orang, yaitu di antara kafir Quraisy yang pernah ke Masjidil Aqsa dan tahu berapa jumlah tiangnya Masjidil Aqsa. Dia benar. Kafir Quraisy salah satunya ngomong dia benar. Tapi apakah itu menunjukkan dan akan menjadikan kafir Quraisy iman? Ternyata tidak. Sangat tidak. Dikatakan lagi bahkan ketika Nabi Muhammad ketika kitab diturunkan kepada Nabi Muhammad secara langsung, ini dalam surat Al-Isra juga, diturunkan di depan mereka, mereka tidak iman. Apalagi hanya tebaan soal cagak. Tebaan soal cagak. Jadi peristiwa Isra sing enten ten Al-Qur'an niku memang peristiwa agung. Peristiwa agung. Sing wonten di luar akal manusia. Niku kan murni mukjizat. Ilmu bahkan filsafat nggak mau menjangkaunya. Tak jelas karena jurusannya kula ini sebenarnya dirasat Islamiyah, Islamic Studies tentang Al-Azhar, tapi kula ini kan nggih seneng filsafat, seneng akidah, tasawuf. Ngilmu atau ilmu pengetahuan niku berkutat pada hal yang tampak. Berkutat pada hal yang tampak. Jika sesuatu tidak tampak, ilmu pengetahuan tidak bisa menjangkaunya. Sama sekali tidak bisa menjangkaunya. Filsafat itu berkutat pada sesuatu yang tidak tampak. Tapi sejauh dia masuk akal. Terakhir, agama. Bagaimana dengan agama? Agama niku mencakup ketiga hal itu. Mencakup ilmu pengetahuan, mencakup filsafat atau filosofi, juga mencakup sesuatu yang tidak bisa dibicarakan oleh keduanya, yaitu perkara gaib. Perkara sing gaib niki filsafat niku mboten saged menjangkau. Kok saged wonten surga, kok saged wonten neraka, wonten yaumul hisab, filsafat mboten saged sampai mriko. Napa maneh kok sains atau ilmu pengetahuan jelas mboten saged. Makanya wong kok sing sampai tekan ilmu pengetahuan tok rata-rata ateis. Rata-rata ateis. Lah kok wong sampai ning filsafat tok rata-rata iku dadi deis. Deis niku madhab sing ya wis lah, Allah itu menciptakan sesuatu tapi setelah menciptakan dia leha-leha, ngono lho. Dia leha-leha. Jadi yang mengatur alam semesta bukan lagi Allah tapi sistem, ngono lho. Niku filsafat. Filsafat hanya sampai kepada deisme. Dan ketika seperti itu, kita harus memeluk agama. Tanpa agama kita akan jadi ateis, tanpa agama kita akan jadi deis. Gimana misalkan kita mengandalkan hanya akal kita atau hanya indera kita, ketika mendengar kabar tentang surga dan neraka, tentang hari akhir, tentang hari pembangkitan, apakah semua itu masuk akal? Tentang Isra dan Mi'raj, apakah itu masuk akal? Tentu tidak. Dan ini yang dikatakan Mbah Sahal rahimahullah dalam bukunya Nuansa Fikih Sosial. Beliau niku enten salah satu makalah sing judulnya Isra Mi'raj antara iman dan akal. Antara iman dan akal. Niku di sana dikatakan Isra Mi'raj di luar akal.
Itu adalah mukjizat. Itu adalah mukjizat. Mukjizat tujuan kita adalah mengimani, hanya mengimaninya tanpa bisa menalarnya. Contohnya mukjizatnya Nabi Ibrahim dibakar ora mempan. Nek cara ning ilmu pengetahuan nggih ya jenenge jasad manungsa niku dibakar kosong to. Apa meneh ning di temperatur yang sangat tinggi, pasti langsung hangus, bukan hanya hangus, hilang ngoten lho. Kaya wong nek bar dikremasi dadi abu. Lah niki mboten. Nabi Ibrahim niku mboten kok. Lah nek awake dhewe ngukure sangka akal sarasa niku mboten tutup. Mboten tutup. Jelas niku. Nah niki mukadimah sing setunggal niki tentang agama, bahwa agama itu mengajarkan tentang iman. Tentang iman. Sing kaping kalih niki tentang amul huzni. Amul huzni. Apa itu amul huzni? Tahun di mana Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang yang paling dikasihinya. Yang pertama istri beliau, Siti Khadijah. Yang kedua pamannya beliau, Abdul Muthalib. Kehilangan dua orang yang dicintainya ini adalah suatu pukulan. Secara psikis itu Nabi terguncang gitu loh. Kenapa sampai terguncang ini? Kalau kita nggak baca sejarah nggak tahu. Dua orang ini yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah itu adalah orang yang selama dakwahnya Nabi Muhammad menjadi garda terdepan. Menjadi garda terdepan. Siti Khadijah berjuang dengan hartanya. Hartanya Siti Khadijah diinfakkan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid. Nabi niku kan nggih mboten kaya, niku mboten kaya. Nabi niku dhisik kan gembala, seorang gembala. Bakdo niku terus jadi saudagar. Jadi saudagar. Setelah jadi saudagar karena masyhur bahwa beliau ini amanah, dipek bojo kalih Siti Khadijah sing umure 15 tahun luwih. Jadi sing kitane ana rondo-rondo sing rada memper ngono. Kang Tono nggih. Wis rondo wis mboten napa-napa Kang. Selain bahwasanya Siti Khadijah ini berjuang dengan hartanya, berada di garis depan, beliau adalah pelipur laranya Nabi. Nabi dakwah dilempari tai unta, belek unta, pak. Nabi dakwah dilempar batu. Nabi dakwah dijotos, biasa. Ketika pulang ke rumah ada Siti Khadijah, tenanglah kau. Bahkan surat yang kedua yang turun niku Al-Muzammil niku kan ketika habis di pangkuan Siti Khadijah diselimuti oleh Siti Khadijah. Nggih bakdo Nabi ten gua Hira terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu pulang gemetar awake ya Allah. Diselimuti oleh Siti Khadijah. Terus turun surat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Pelipur lara gitu. Aku yang nggak ya bisa bayangin tapi nggak bisa sepenuhnya gitu. Soalnya belum nikah, jelas tunggal belum nikah. Sing kaping kalih belum pernah merasakan ditinggal oleh istri. Ditinggal pacar mungkin pernah gitu kan. Nggih, Kang Tono pernah nggih?
Kinten-kinten nggih pernah lah. Tapi nek pernah insya Allah bisa bayangin kayak gitu kita. Insya Allah bisa. Pelipur laraku telah hilang. Siapa lagi yang bisa ku adukan gitu. Saya tak punya pengaduan lagi gitu. Niku sing kaping setunggal. Sing kaping kalih. Pamane Nabi. Niku orang sing melindungi Nabi dari ancaman kafir Quraisy. Dari ancaman kafir Quraisy. Nabi dilindungi agar tidak dibunuh. Kafir Quraisy pengen bunuh Nabi. Sejak dahulu pengen bunuh Nabi. Tapi karena masih ada orang yang dia hormati, mereka hormati, yaitu pamannya Nabi. Nabi nggak dibunuh. Nabi nggak dibunuh. Nah, dua pukulan ini, kehilangan pamannya dan kehilangan istrinya, itu adalah kehilangan yang sungguh luar biasa. Maka dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Jadi puisi gitu ya, nek Kang Tono, tahun kesedihan. Kau tinggalkan aku apa dayanya. Gitu tadi. Itu Amul Husni, pelipur lara. Enten tafsir sing rada napa menghibur nggih. Tafsir sing rada menghibur. Niki tafsire Syekh Said Ramadan Al-Buti. Sing diarani Amul Husni, tahun kesedihan, itu kok bukan karena Nabi ditinggal oleh Siti Khadijah dan bukan karena ditinggal oleh pamannya. Tapi karena merasa pintu dakwah tertutup. Nabi merasa setelah kehilangan dua orang yang disayangi itu kayaknya pintu dakwahnya sudah tertutup. Tidak ada orang yang melindunginya secara fisik, tidak ada orang yang menenangkannya secara psikis. Seolah-olah pintu dakwah tertutup. Terus bagaimana kalau pintu dakwah tertutup? Saya sudah dijadikan nabi, dijadikan rasul akhir zaman. Tanggung jawab saya sebagai rasul itu terus bagaimana? Kira-kira seperti itu. Itulah Amul Husni, dan nanti ini ada hubungan erat dengan Isra Mi'raj. Mukadimah ingkang kaping 3 niki nggih diungkapke ten Fiqhus Sirah Nabawiyah gadahe Syekh Said Ramadan Al-Buti, nggih diungkapke oleh Gus Baha ten pengajian Isra Mi'raj. Dados nabi-nabi niku gadah tradisi. Nabi niku gadah tradisi. Sing tradisi niki antar satu nabi tidak mungkin melenceng. Pada masa Nabi itu ada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani ini menyebarkan desas-desus bahwasanya tidak mungkin Nabi itu lahir kecuali dari Bani Israel. Desas-desus ini pun akhirnya diyakini oleh kafir Quraisy karena mereka itu orang umi, orang nggak bisa baca tulis. Ya wis percaya ngono wae. Ketika sampai akhirnya ada yang namanya Muhammad bin Abdullah yang lahir dari suku Quraisy dan notabene itu bukan dari Bani Israel. Jelas mereka menolak. Karena desas-desusnya itu Nabi pasti Bani Israel. Jadi Nabi itu punya tradisi yang sama. Orang-orang Yahudi dan Nasrani bilang Nabi itu harus sudah pernah melihat Masjidil Aqsa atau pernah beribadah di sana.
Karena di sekeliling Masjidil Aqsa itu tempat lahirnya para nabi. Nabi Musa ngeten mriko, Nabi Isa ngeten mriko. Nabi-nabi rata-rata ngeten mriko. Saking mriko. Nah, tradisi ini itu sudah diyakini gitu loh. Sudah diyakini oleh mereka. Dan ketika Nabi Muhammad sebagai nabi yang tidak lahir dari kaum Bani Israel, beliau tidak dari Bani Israel, kedua beliau tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Beliau tidak dari Bani Israel niki saged dibantah. Saged dibantah. Bantahe pripun? Bani Israel niku kan tedak turune Yakub. Enten tedak turune Yakub sing jenenge Yehuda. Ya kuwi sing dadi agama Yahudi. Yakub niki nggak jauh dari keturunan Nabi. Muncak-muncake mangke ten Nabi Ibrahim. Muncake ten Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nurunke dua putra, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Sing nabi-nabi teko Bani Israel iku teko Nabi Ishak, sing Nabi Muhammad teko Nabi Ismail. Jadi mereka nggak jauh. Sebenarnya secara tradisi mereka nggak jauh. Dan ini sudah dibantah. Terus bagaimana dengan nabi-nabi itu yang harus pernah ke Masjidil Aqsa? Inilah salah satu alasan kenapa akhirnya Nabi Isra. Salah satu alasan, bukan satu-satunya alasan. Nah niki mukadimah, perlu dipahami. Sabadone mukadimah menginjak ten ayat surat Al-Isra sing nomor 1 niku. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Kula niku iseng-iseng ngitung. Subhana ten ayat ten Quran niku enten pinten. Iseng-iseng ngitung ngoten. Ternyata setelah kula hitung niku enten 17. Enten 17. Nggih, enten sing subhanaka, nggih enten sing subhanalladzi, enten subhanahu. Tapi tetap intinya nggih subhan. Maha suci Allah. Dan surat yang diawali dengan subhana itu cuma surat Al-Isra. Yang lainnya nggak ada. Kalau diawali dengan alhamdu itu banyak. Segala puji bagi Allah itu banyak. Tapi subhana, maha suci Allah, itu tidak banyak. Dan bahkan surat, satu-satunya surat yang diawali dengan subhana itu surat Al-Isra. Dan subhana di sini itu menurut ulama-ulama tafsir menunjukkan apa yang setelahnya itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Misalnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Setelah lafadz subhana itu adalah sesuatu yang agung yang perlu kita ketahui. Kan surat Yasin, subhanallah, subhana dan surat Yasin subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu juga sesuatu yang agung. Dan begitu juga awal surat Al-Isra, subhanalladzi
asra bi abdihi laila. Jadi peristiwa Isra ini adalah peristiwa yang sangat agung. Oleh karenanya harus diawali dengan subhana, bukan alhamdulillah. Misalkan kok diganti alhamdulillahilladzi asra, niku mboten cocok. Nggih memang Al-Qur'an niku diturunkan, mukjizat Al-Qur'an diturunkan nggih cocoke niku. Cocoke niku. Subhanalladzi asra. Nah, ini kata asra. Kata asra niku membutuhkan maf'ul. Membutuhkan maf'ul. Maf'ulnya apa? Bi'abdi. Artinya Nabi Muhammad sebagai abdun di sini itu bukan atas kehendaknya diisrokan. Jelas atas kehendak Alladzi atau Allah. Subhanalladzi asra. Asra yang mengisrokan sopo Alladzi, atau memperjalankan malam. Saro itu perjalanan malam. Asra bi abdihi ing kawulane Alladzi. Rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan ing sebagian wengi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi. Sifate Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu, yang di sekelilingnya itu diberi barokah oleh Allah. Ulama-ulama tafsir menafsiri barokna itu dua. Pertama, karena di sana subur tanahnya, banyak tumbuhan, banyak buah-buahan sehingga itu menjadi barokah. Yang kedua, karena Nabi dan Rasul kebanyakan dari sana. Dan ketika Nabi dan Rasul kebanyakan dari sana, tanahnya jelas berkah. Makanya di sekeliling Masjidil Aqsa itu, atau kota Yerusalem, kota suci Yerusalem, niku kota suci, kota yang diberkahi. Haulahu linuriyahu min ayatina, bahwa Nabi Muhammad diisrokan itu agar Allah menunjukkan kepadanya ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Ini tujuannya. Dan tanda atau ayat di sini menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, lebih daripada malakutukul lisyai, malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, yang mana itu ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi menurut Fakhruddin Ar-Razi ini sing Mi'raj niku mboten cuma Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim nggih Mi'raj. Nabi Ibrahim ditinggalke malaku tas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Ada orang yang mengatakan Mi'raj Nabi Ibrahim luweh agung teko Mi'raj Nabi Muhammad. Dibantah karo Fakhruddin Ar-Razi. Tidak, malaku tas samawati wal ard dalam hal ini tidak lebih afdol atau tidak lebih baik daripada ayat Allah. Kenapa demikian? Mi'rajnya Nabi Ibrahim itu hanya untuk Nabi Ibrahim. Hanya untuk Nabi Ibrahim. Agar hatinya Nabi Ibrahim itu tetek atau tetek ya bagi sabit atau tetep lah hatinya mantep ngaten. Ditunjukkan kerajaan langit dan sementara Mi'raj Nabi Muhammad enggak hanya itu. Mi'raj Nabi Muhammad selain dimensinya ruhiyah tadi,
juga mengandung dimensi sosial. Dan ketika kita bicara dimensi sosial, jelas itu bukan hanya soal Nabi Muhammad belaka, bukan soal Nabi Muhammad sarasan, tapi juga umatnya Nabi Muhammad. Ayat-ayat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad itu lebih agung daripada kerajaan langit dan bumi. Misalke Isra'e Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku Nabi Muhammad ditunjukkan misal-misal, contoh-contoh kejadian yang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Contohnya, ketika Isra Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Beliau ditunjukkan suatu adegan. Apa adegannya? Ada orang yang menanam, sekelompok orang yang menanam di hari itu dan memanen di hari itu. Menanam dan sekaligus memanen. Nabi Muhammad tangkelat kali malaikat Jibril. Mereka siapa? Wahai Jibril. Mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang yang jihad di fisabilillah. Niki ayat-ayatnya Gusti Allah yang ditunjukkan kali Kanjeng Nabi. Contohnya ini cuma sidik lagi. Padahal niku kuwatah sangat. Sing dadekno niku mauidhah hasanah kangge umat Kanjeng Nabi. Bahwasanya ketika kita jihad fisabilillah itu kita tak ubahnya seperti orang yang menanam di hari itu dan memanen di hari itu. Sangat agung. Itu ba'dun min ayatillah. Hanya sebagian kecil dari ayatnya Allah. Sebagian kecil. Linuriyahu min ayatina. Ba'dun itu apa? Innahu huwas samiul basir. Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kenapa kok akhir ayat ini itu menggunakan as-sami dan al-basir? Niku kula pernah ngaos nggih Mesir mriku. Setiap Al-Qur'an niku nyebut sifate Gusti Allah utawa asmine Gusti Allah ning ayat akhir ayat niku mesti mengandung hikmah. Mengandung hikmah mesti niku. Dan itu dari ayat satu ke ayat yang lainnya beda, nggak sama. As-Sami al-Basir, kadang Ghaniyun anil alamin, kadang apa lagi? Banyak sekali ayat-ayat yang dipungkasi dengan sifat atau nama Allah yang itu identik dengan ayat itu. Identik dengan keseluruhan ayat. Artinya ketika meletakkan sifat dan asma Allah ini tidak muspro, nggak sia-sia, sama sekali nggak sia-sia. Kenapa kok diletakkan As-Sami Al-Basir? Karena Allah yang maha mendengar keluh kesah Nabi dan melihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi. Jadi oleh ulama tafsir kenapa Nabi Muhammad itu diisrokan dan dimi'rajkan adalah litasliyah, untuk menjadi penghibur Nabi, pelipur lara gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi Nabi itu setelah berjuang segitu lamanya terus ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya, itu adalah pukulan yang besar dan itu dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ulama tafsir banyak yang menyepakati bahwa surat Al-Isra ini ayat pertama itu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah karena litasliyah, untuk
pelipur laranya Nabi. Tapi nggih Nabi niku kan benten kala awake dhewe. Walaupun niku pelipur lara, niku tapi Nabi mboten egois. Mboten egois. Nek awake dhewe galau. Nek Kang Tono niku galau, biasa niku egois. Nek awake dhewe galau niku to egois. Misale lagi menikmati caknan. Biyen aku betah gitu kan ya. Suwe-suwe ning kamar. Terus ditelepon karo wong sing rada ganggu. Ya mbah kancane mbah Raka lah misale. Kang Ton, wah telepon kan. Kang Ton, tak ajak yo ning ndi ngono. Ngopi, moh. Aku lagi galau. Aku lagi galau. Lagi enak ngrunge caknan. Lah apa aku ngopi? Lah apa aku ngafe? Niku galaune awake dhewe ngono pasti egois. Tapi galaune Nabi gitu. Tasliah enggak egois, sama sekali enggak egois. Nabi diberi hiburan berupa Isra Mi'raj, tapi Nabi menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Bukan hanya hiburan. Jadi kita misalkan dengerin canan atau itu hiburan saja, melipur lara terus serasa ada orang yang lebih berat menanggung hidup selain saya, gitu kan. Serasanya seperti itu. Tapi enggak, hiburan yang Nabi itu